Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang confidence atau kepercayaan diri. Ada beberapa ragam cara meningkatkan kepercayaan diri. Cara-cara ini itu bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna menghilangkan rasa ragu, takut, atau rasa tidak mampu yang menghalangi Anda dari suatu tujuan. Merasa tidak percaya diri pada momen-momen tertentu itu merupakan hal yang wajar dan semua orang pernah mengalaminya. Dengan kepribadian introvert atau extrovert. Namun sebaiknya jangan terbawa arus perasaan ini karena bisa saja menghalangi Anda dari pengalaman hidup Anda yang penting atau mungkin bisa membawa Anda ke tahap baru dalam kehidupan. Selain itu, rasa tidak percaya diri juga membuat Anda kehilangan kesempatan untuk menyalurkan potensi-potensi yang ada dalam diri. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin Anda merasa kecewa pada diri sendiri. Tentunya ini bukan hal yang baik untuk kesehatan mental. Tips meningkatkan kepercayaan diri, tidak ada kata terlambat untuk mempelajari sesuatu, termasuk untuk mempelajari cara meningkatkan cara percaya diri. Namun sebelum mempelajari hal ini, ada baiknya Anda mencari akar dari rasa kurang percaya diri yang Anda alami. Penyebab munculnya rasa kurang percaya diri ada beragam dan berbeda pada setiap orang. Ada yang kurang percaya diri karena pernah mengalami pengalaman yang buruk, pernah mengalami penindasan maupun trauma. Ada pula yang kurang percaya diri karena pengaruh pola asuh selama kanak-kanak. Pengalaman masa lalu memang tidak bisa diubah, namun ketahui bahwa ada cara untuk merubah pola pikir dan ekspektasi Anda agar kepercayaan diri Anda itu menambah. Mungkin ini adalah pola yang tidak instan dan tidak meningkat secara menyeluruh, dan ini bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, bangun pola pikir yang positif. Berpikir positif itu jika Anda sebelumnya merasa tidak bisa menjalani sesuatu, mulai saat ini cobalah untuk membentuk pola pikir pada diri Anda. Setiap Anda ragu, katakan saya bisa belajar dan melakukan ini jika saya mau. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan. Tanamkan pada diri Anda bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika Anda melakukan sebuah kesalahan atau memiliki kekurangan, jangan menganggap itu sebuah kebodohan. Ingat, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Anda hanya perlu memperbaikinya dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selain itu, fokuslah pada kelebihan yang Anda miliki dan kembangkan kemampuan itu supaya Anda bisa merasa punya ruang untuk berkembang. Saat berhasil memperoleh sesuatu, hargai dan pujilah diri sendiri atau upaya dalam keberhasilan yang telah digapai. Bersyukur merupakan hal untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, fokus pada perubahan kecil. Membangun rasa percaya diri tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Oleh karena itu, pahami bahwa Anda perlu menghargai setiap proses atau perubahan kecil yang berhasil diraih atau dilakukan. Jangan berkecil hati jika keadaan tidak membaik secepat yang dibayangkan. Mungkin saat ini Anda mungkin masih kurang percaya diri. Tapi langkah atau perubahan kecil yang dilakukan sekarang pada akhirnya akan tumbuh menjadi perubahan yang besar dan membuat Anda terus maju dan berkembang. Yang keempat, lakukan hal yang disukai. Cara meningkatkan kepercayaan diri selanjutnya adalah menghabiskan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang disukai. Jika Anda memungkinkan, cobalah untuk mempelajari keterampilan baru atau hobi baru yang sebelumnya Anda belum coba. Selain menimbulkan rasa bahagia, aktivitas baru juga membantu Anda membuat keterampilan baru. Secara otomatis Anda akan merasa lebih percaya diri, terutama ketika orang lain sudah melihat betapa Anda menikmati
apa yang Anda lakukan. Yang kelima, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain, baik itu soal penampilan, prestasi yang telah diraih. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dan hidup bukan sebuah perlombaan. Jika merasa iri pada orang lain, tetap percaya bahwa Anda bisa membantu orang-orang yang terjadi di media sosial itu dapat memicu orang-orang untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tampak sempurna. Hal itu tidak baik untuk kepercayaan diri Anda. Yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang positif. Jika Anda memiliki teman yang senang menjatuhkan Anda, berbicara yang negatif mengenai Anda, atau sekedar pamer dan membuat Anda merasa kecil, mulai sekarang batasi pergaulan dengannya. Lebih baik jalin hubungan dengan orang-orang yang menghargai Anda. Bergaul dengan orang-orang yang positif dan suportif dapat membuat Anda termotivasi menjadi orang yang lebih baik, sehingga Anda dapat berkembang menjadi pribadi yang percaya diri. Anda juga dapat memiliki perubahan dengan mencoba hal-hal baru. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Secara tidak langsung, pola hidup yang sehat dapat membentuk pola pikir yang sehat. Rasa percaya diri adalah salah satu bentuk pola pikir yang sehat. Oleh karena itu, jaga kesehatan tubuh Anda dengan menerapkan pola makan sehat dan olahraga secara rutin, setidaknya selama 30 menit setiap harinya. Bergabung dalam kegiatan sosial. Bergabung sebagai sukarelawan dapat membantu meningkatkan percaya diri secara menyeluruh. Overnya, pertolongan yang Anda berikan secara menjadi relawan itu ada rasa bangga terhadap diri sendiri. Itu ada tanda yang positif terhadap diri Anda. Anda juga dapat melihat diri Anda sebagai orang yang baik untuk berkemampuan menjadi orang yang baik. Kurang percaya diri membuat Anda tidak nyaman dalam diri sendiri dan akan berpengaruh besar dalam kinerja serta produktivitas Anda. Jadi cobalah tingkatkan rasa percaya diri Anda dengan menerapkan cara-cara di atas yang telah saya sebutkan tadi. Namun jangan sampai Anda memiliki rasa percaya diri yang berlebihan ya. Hal ini justru bisa berdampak buruk pada diri sendiri. Meski begitu, ingat bahwa peningkatan rasa percaya diri membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Jika Anda mungkin sudah merasa frustasi dengan proses yang tidak kunjung memberikan hasil, tetap tenang, dan jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter ataupun psikolog. Dan topik ini itu topik yang sangat penting dan sangat perlu dimiliki oleh semua orang. Nah, di video kali ini itu aku tidak menggurui kalian ataupun mengajari kalian. Di sini saya mau cerita atau sharing di mana pengalamanku membangun confidence atau membangun ketakutan-ketakutan yang pernah ada dalam diri. Nah, sebenarnya aku itu bukan tipe orang yang memiliki self confidence yang tinggi. Aku itu orangnya gampang minder. Setelah mendapat kritikan orang-orang di sekitar aku itu gampang banget buat down, buat insecure dan sebagainya. Jadi kalau udah dapat kritikan dari orang tentang diri aku yang kurang baik atau yang kurang enak didengar, itu aku pasti langsung insecure, langsung down dan sebagainya. Tetapi aku rasa itu pada tingkat remaja awal itu aku bukan tipe orang introvert. Aku suka ketemu dengan orang-orang baru. Ketika aku berdiri di depan panggung itu aku tuh gak berani atau memilih buat tidak maju ketika ada kesenian-kesenian di depan atau tampil di depan. Itu aku sebenarnya kurang punya mental atau punya nyali untuk berbicara atau speak up di depan. Itu aku waktu aku SMP dan SMA. Nah, waktu awal kuliah itu aku mulai mengenal banyak orang dari banyak daerah, dan di situ aku mulai belajar bagaimana cara membangun confidence. Dan di saat itu juga aku mulai ngeblank, sebenarnya apa sih yang membuat aku confident dan insecure yang sangat tinggi, bahwa aku itu orangnya nggak percaya diri
dengan apa yang aku miliki atau dengan diriku sendiri. Aku merasa bahwa aku itu tidak cukup ideal berdiri di depan panggung. Memang aku remaja, di tingkat SMP SMA aku termasuk orang yang memiliki berat badan. Jadi berat badanku itu di bawah rata-rata, jadi kayak kerempeng gitu. Dan itu yang membuat aku gak pede berdiri di depan. Nah, setelah aku mulai masuk ke bangku kuliah, di situ aku mulai mendapatkan banyak pelajaran dan mendapatkan bimbingan-bimbingan bahwa kita emang boleh mengetahui apa sih kelemahan kita, tapi di situ poinnya kita tidak boleh fokus terhadap titik kelemahan kita. Dan kesalahan aku waktu SMP itu, dan aku kan tahu aku itu gak pede maju ke depan karena aku memiliki postur tubuh yang kerempeng tadi. Jadi aku tuh tidak berusaha melawan kekurangan yang ada di diriku dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan yang ada pada diriku, tetapi aku lebih memilih pada fokus ke kekuranganku dan tidak mundur. Sebenarnya tidak kurus-kurus banget, karena aku itu sempat cek bahwa indeks tubuh aku itu di bawah ideal, dikatakan ideal, tapi karena orang-orang di sekeliling aku itu bilang aku kurus, bilang aku kecil, yang kayak body triplek gitu ya. Dan di situ aku insecure dan semakin down buat berdiri di depan kelas atau kayak di depan panggung seperti itu. Dan aku itu nggak pernah ikut, pernah tapi tidak sering gitu, atau lebih memilih menjadi eksternalnya gitu. Waktu aku duduk di bangku kuliah, aku mendapatkan satu pelajaran atau menurutku ilmu yang sangat bermanfaat banget buat diriku yang sebelumnya insecure menjadi lebih confident. Dan di situ aku mendapatkan poin penting dari dosenku yang menjelaskan tentang setiap manusia itu punya kekurangan dan kelemahan, dan di situ kita nggak harus menutupi, dan di situ kita nggak harus mendownkan diri kita, atau sebaliknya kita harus tahu kekurangan dan kelemahan kita, dan kita harus bisa mencari apa kelebihan dan apa keunggulan yang kita miliki. Nah, di situ poinnya kita harus fokus terhadap kelebihan kita, bukan kelemahan kita. Nah, perkataan itu membuat aku ngeblank banget karena aku tipe orang yang sangat fokus disebut orang itu android, orang kurus, orang kecil, karena terfokus pada kekurangan-kekuranganku, dan itu membuat aku stuck di situ aja dan tidak ingin mempelajari hal-hal baru untuk maju ke depan seperti itu. Dan waktu itu aku merasa minder banget, dan aku mulai sabar. Sebenarnya aku siap terhadap diriku. Di situ aku mulai mempelajari kesalahan-kesalahan yang di masa lalu yang sebaiknya tidak aku lakukan, dan apa yang harus aku lakukan dari sekarang. Dan di situ aku mulai mengesampingkan mindsetku bahwa aku tuh kurus, kecil, tidak menarik, buat tidak presenter untuk berdiri di depan umum. Dan selebihnya aku buat self confidence atau lebih menyingkirkan insecure yang ada. Boleh mendengar pendapat orang lain, tapi pendapat-pendapat yang bersifat menjatuhkan diri kita, sebaiknya kita dapat mengontrol diri kita untuk ya udahlah, itu pendapat orang lain, pendapat si A, si B, si C, kita tidak harus mendengarkan atau masukkan ke dalam hati kita. Itu merupakan pendapat semua orang, dan menurutku itu penting banget, dan itu predictable buat aku share ke teman-teman. Dan aku yakin teman-teman yang masih bermasalah dengan insecure atau unconfident pada diri kalian masing-masing, dan semoga video ini tadi cukup membantu buat kalian semua supaya lebih bermanfaat dan lebih love yourself, lebih confident lagi, lebih percaya diri lagi berbicara di depan umum, berbicara di depan teman kalian saat diskusi dan sebagainya. Karena menurut aku speak up itu sangat penting.
Oke teman-teman, mungkin itu cukup sekian dulu video dari aku. Kalau kalian punya problem-problem yang ada pada diri kalian yang berhubungan dengan insecure dan unconfident, kalian bisa share pengalaman kalian, bagaimana cara kalian mengatasi insecure yang ada pada diri kalian. Siapa tahu pendapat kalian itu bisa teman-teman, dan semoga bertemu di video selanjutnya. See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.